Hari ini kita akan berdoa untuk menyerahkan kegiatan kita, pelayanan kita, kerja kita hari ini. Biarlah Roh Kudus yang membentuk kita semua. Semoga Tuhan beserta kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu dari kita semua, yaitu Ibu PKRI dari DPD Jakarta beserta jajarannya. Terima kasih kepada narasumber kita yang luar biasa, Ibu Kristi. Terima kasih, beliau adalah guru besar dari Universitas Indonesia yang berkenan untuk bergabung bersama kita dan akan membagikan ilmunya. Terima kasih kepada Pak Paulan Haji Brata, beliau adalah Wakil Ketua DPH yang selalu mendukung semua kegiatan wanita Katolik RI Cabang Santo Arnoldus Bekasi. Terima kasih kepada Ibu Pun Herini. Ibu Pun Herini adalah bagian dari kita PKRI Cabang Santo Arnoldus yang saat ini beliau ada di DPP DPP Jakarta Pusat. Jangan lupa nanti semua mampir ke atas. Kita lihat seperti apa kreativitas sehari-hari yang dilakukan oleh ibu-ibu hebat. Kami bersyukur, kita patut bersyukur ya hari ini karena kita bisa berkumpul untuk mengikuti satu acara yang penting, acara yang bisa menginspirasi. Berharap juga bisa menginspirasi pada kita semua. Mari kita sama-sama belajar bersama di sini untuk bisa menumbuhkan sikap dan juga niat untuk bisa membantu sesama sambil kita membekali diri. Pada pagi hari ini kami berbahagia sekali dapat memenuhi undangan dari cabang Arnoldus Jansen Bekasi ini dengan dalam seminar yang berjudul Semua Perempuan Berharga, dan juga Expo UMKM yang dalam istilah kami di Wanita Katolik RI adalah PPUK, Peningkatan Perempuan Usaha Kecil. Tema yang diambil dalam seminar ini sangat bagus dan sangat sesuai dengan visi dan misi Wanita Katolik, di mana kita selalu peduli terhadap kaum perempuan dan seluruh makhluk hidup, terutama untuk menegakkan harkat dan martabat manusia untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Terima kasih Mbak Ardi, terima kasih atas kesempatannya. Halo, selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali saya, Rindu Puspa Wulandari, moderator seminar hari ini, menyambut Anda semua.
Ibu dan Mbak, Bapak-bapak juga ada beberapa di sini. Apa kabar? Luar biasa, sehat dan bahagia ya. Terima kasih atas antusiasmenya. Mari kita bersyukur di tengah segala aktivitas kita, para perempuan, berikan kesehatan, rezeki, dan kesempatan-kesempatan baik untuk terus meningkatkan kualitas diri dan produktivitas kita. Sebelum kita mulai, mari kita beri tepuk tangan yang meriah kepada semua orang yang sudah hadir pada hari ini. Terima kasih. Seminar hari ini berjudul Semua Perempuan Berharga adalah bagian dari peringatan International Women's Day atau Hari Perempuan Internasional. Seorang perempuan dapat berdaya dan memberi dampak pada lingkungannya karena mereka mengenal dirinya sendiri. Berani menjadi diri sendiri adalah sebuah kekuatan yang dimiliki oleh perempuan dalam melawan ketakutan, keraguan, atau hal-hal lain yang mencegah kita melakukan sesuatu. Apa saja sih tantangan kita sebagai perempuan untuk mengenal diri kita? Bagaimana ya cara kita bisa berani menjadi diri sendiri di tengah berbagai tuntutan yang diberikan kepada kita? Pada kesempatan ini, semua akan dibahas oleh narasumber-narasumber yang hebat dalam 2 sesi seminar hari ini. Sesi pertama akan diberikan oleh Ibu PLT Wali Kota Bekasi, Ibu Wiwi Hargono Triadianto MM, beserta timnya, Ibu DRA Maria Ekowati Psikolog, dan Ibu DRA Anastasia Puji MPD yang akan memandu jalannya sesi pertama. Baiklah, hadirin sekalian, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada tim wanita Indonesia keren. Kalau wanita Indonesia keren masih bayi ya Bu ya, mungkin di posyandu masih perlu ditimbang, masih perlu diukur semuanya, imunisasi semuanya. Jadi kami ini bayi baru lahir karena setahun ya Bu ya, usia kami baru setahun. Wanita keren itu adalah komunitas ya, komunitas, jadi bukan atau belum organisasi, masih komunitas, dan sebagai wadah dari wanita-wanita yang concern terhadap pemberdayaan wanita perempuan. Di situ kita bergerak dalam pemberdayaan terhadap wanita, jadi sebagai ruang untuk wanita supaya bisa menjadi keren. Keren itu apa? Keren itu singkatan dari kreatif, energik, responsif, empati, dan nyata. Jadi kita wanita-wanita ini harus kreatif, empati, dan kerjanya luar biasa. Baik, salah satu yang kita kerjakan adalah hari ini, yaitu menjadi narasumber di seminar wanita hebat, wanita Katolik Indonesia, wanita Katolik Republik Indonesia cabang notifikasi yang akan disampaikan oleh Ibu Wiwi Argono, founder kami Wanita Indonesia Keren. Nah, untuk mempersingkat waktu, baik, kita akan segera mendengarkan apa yang akan dipaparkan oleh ibu kita. Tetapi sebelumnya saya akan menyampaikan CV dari Ibu Wiwi Hargono. Kita sampai kosongkan pikiran, kosongkan perasaan, kita lihat sejenak, duduk memejamkan mata, silakan. Kemudian tarik nafas dalam, keluarkan, tarik nafas dalam lagi, keluarkan, tarik nafas dalam lagi, keluarkan.
perempuan yang berharga, wanita kuat dan hebat. Jangan mudah menyerah dengan keadaan. Mungkin saat ini kita semua sedang dipaksa untuk kuat oleh keadaan. Dengan berbagai masalah yang datang, tempat yang tidak kita sukai, orang-orang yang mungkin sering membuatmu terluka. Hadapilah, jangan pergi, jangan pernah lari dari masalah yang ada. Belajarlah untuk bertahan dalam kondisi apapun juga. Mencoba menyelesaikan masalah dan terus belajar, mengambil pelajaran dari setiap masalah yang diberikan Tuhan. Tuhan tidak memintamu untuk tidak menangis. Kamu boleh menangis, tapi segera hapus air matamu dan tersenyumlah. Karena salah satu sumber kekuatanmu ada di senyum manismu. Mari sesama perempuan saling menguatkan, karena hidup akan terus berjalan dan aku tidak ingin kamu terjatuh lalu tergilas dan kemudian hilang. Apapun masalah yang kamu hadapi saat ini, aku tahu kamu wanita kuat dan hebat. Kamu perempuan berharga yang diciptakan Tuhan di atas muka bumi ini, dan semua kita perempuan berharga di mata Tuhan, di mata manusia dan makhluk-makhluk ciptaan. Terima kasih. Motivasi buat anak saya sendiri dan banyak perempuan lainnya. Jadilah perempuan berdaya yang tidak takut gagal, di mana setiap perjalanan hidupnya menjadikan kampus tanpa batas, yang mampu memberikan ilmu baru, inovasi baru, dan akhir pencapaian yang lebih baik, serta menghasilkan hal-hal positif di dalam kehidupan. Terima kasih. Semoga manusia yang terus ingin bertemu dan belajar, dan hari ini saya ingin belajar dari ibu bisa mengikuti. Oh iya, dada-dada, jangan lupa dada-dada dulu ya. Kapan lagi ya, kamu ya. Sudah dada-dada ya. Kita balik ke Bandung 9 September ya. Jadi saya lagi. From an unknown Chinese mother. Pesan dari seorang perempuan di Cina. Singkat kata, apakah saya kurang paham, apakah ibu paham bahwa Cina ini pernah punya kebijakan bahwa setiap keluarga hanya boleh punya satu. Nah, tahu ya, karena mereka kan populasi tertinggi di dunia ya. Nah, masalahnya di dalam budaya Cina, seperti di banyak budaya juga sih sebenarnya, laki-laki itu sangat ditinggikan.
Maksudnya kalau anak keluarga itu harus punya anak laki ya, gitu. Sehingga ketika keluarga itu diwajibkan hanya punya satu anak, ya mereka berpikir mereka harus punya anak laki. Mereka harus punya anak laki. Nah, gitu ya. Jadi seperti itu. Ada suara orang yang begini, anak tidak berguna. Apa? Berarti apa? Perempuan yang ada. Lalu, udah, sehingga deg-degan apa yang terjadi nih. Lalu seorang ibu tua keluar dari kamar itu, mengambil air mendidih dari dapur, dibawa masuk ke dalam ruangan. Tidak lama kemudian, si ibu tua itu keluar lagi, lalu meletakkan kembali airnya di dapur. Simpan, dia ingin tahu ada apa sih sebenarnya gitu ya. Lalu dia menengok, dan dia kaget karena di air itu, air mendidih itu sudah ditenggelamkan si bayi yang baru lahir itu. Itulah singkat kata ya. Lalu Simpan cerita tentang betapa, jadi ini a message from unknown Chinese mother, ini bicara tentang ibu-ibu yang kehilangan anaknya karena mereka harus merelakan anak-anak perempuannya, dan mereka menjadi cukup kacau juga ini ibu-ibu. Terusnya tanpa suatu alasan apapun. Paham ya ibu-ibu sekalian? Nah, coba kita memahami supaya kita bisa mengerti dan bisa membantu perempuan-perempuan lain mengenai hal ini. Lanjut. Nah, mengapa kita bisa sulit keluar dari hubungan yang mungkin kurang baik? Tadi Ibu ini sudah menyampaikan sebenarnya bahwa kita dididik di dalam keluarga dan seterusnya. Nah, kalau kita dididik di dalam lingkungan yang juga ibu kita itu sangat terpuruk, misalnya di dalam hubungan dengan ayah kita, yang mungkin kita tidak memiliki contoh yang baik, kita tidak berani juga untuk keluar, takut salah, gitu ya. Atau ya memang kita sudah terlanjur memiliki ketidakpercayaan diri, ibu sekalian. Aku salah, aku kurang baik, aku gitu ya. Kita selalu memberikan label-label yang negatif kepada diri sendiri, gitu. Nah, yang lain adalah juga lingkungan tidak memberi dukungan, karena cukup sering terjadi kalau misalnya seseorang keluar dari rumahnya, misalnya istri, lalu dia mengadu ke suami, ke istri, ke ibunya, ibu, suamiku memperlakukan aku seperti ini, aku nggak tahan. Terus ibunya bilang, kamu mesti balik lagi, itu purek namanya kalau orang Jawa gitu. Balik lagi ke rumah, kalau kamu tinggal di rumah tuh kamu yang salah. Atau kalau kita misalnya datang ke pastor, gitu ya mungkin, atau ke siapalah orang terpandang di agama, lalu dijawab, emang ibu ngapain aja, emang jadi istri kan harus dukung suami, ibu harus apa ya, kita ya udah, akhirnya kita tidak percaya diri, gitu ya, terperangkap dalam berbagai kewajiban. Kadang-kadang itu juga terjadi di hidupnya. Ketika kita memang ingin memiliki relasi yang lebih setara dengan suami misalnya, tapi kita terperangkap, kita harus memperhatikan anak, harus cari uang juga, harus apa, sehingga tidak berani untuk mengambil langkah karena takut nanti malah merusak keadaan menjadi lebih jelek lagi. Seperti itu ya. Lanjut. Dan hukum dalam hukum di berbagai negara termasuk di Indonesia kita sudah makin baik ya. Ini sedikit cerita mengenai, supaya ini aspek psikologi nih ibu-ibu, supaya ibu-ibu memahami. Kalau mungkin punya teman, misalnya ibu-ibu punya anak nih ya, sekarang mungkin anak-anaknya sudah remaja juga, dan ibu merasa bahwa anak ibu nih kok dia berpacaran dengan laki-laki yang nggak benar nih, gitu. Nggak benar dalam arti kok kasar misalnya ya. Tapi ternyata kadang-kadang perempuan mengalami kesulitan untuk bisa keluar dari hubungan itu. Kenapa? Kita kasih contoh, menjadi sulit bagi si orang itu untuk keluar, gitulah ya, kalau tidak dibantu oleh orang lain, gitu. Lanjut. Nah, jadi ini adalah juga situasi di mana ketika seseorang sudah merasa tidak berharga,
dia menjadi susah untuk keluar dari situasi yang sulit, merugikan dia. Lanjut. Nah, tolong ibu-ibu juga pahami kapan kira-kira seorang perempuan ketika KDRT misalnya dia lapor ke polisi. Setelah kejadian biasanya kan. Kapan dia mencabut laporan? Waktu fase yang disebut sebagian orang bilangnya itu fase bulan madu. Jadi bagus lagi nih. Nah, pada saat itu si ibunya itu akan cabut laporan. Nah, jadi kita paham nih situasinya seperti itu ya. Dan kalau polisi misalnya tidak paham, dia mungkin jadi kesal juga gitu. Jadi si ibu lapor, cabut lagi. Lama-lama orang tidak bersedia membantu sih akhirnya. Mungkin ada ibu yang baru anaknya bunuh diri loh. Coba digitukan. Sebenarnya lebih baik kita diam aja. Ketika seorang sedang merasa sakit dan marah, nggak apa-apa, kita akan bilang gini, kamu sebegitu merasa sakit ya, merasa Tuhan kok membiarkan hal ini terjadi. Ketika kita bicara seperti itu, emosi dia menjadi lebih tenang. Besoknya dia sholat lagi ibu, atau besoknya dia ke gereja lagi. Tapi kalau kita menasihati, nggak boleh marah sama Tuhan, nggak boleh marah sama Tuhan, dia makin kesel. Gitu ya ibu-ibu. Oke, itu sekedar contoh, kita lanjut. Nah, ini sekedar bagaimana kita memastikan supaya kita kan mungkin mengalami kesulitan juga di dalam hubungan ya. Ada yang kehidupan perkawinannya tidak seindah seperti yang dibahas oleh orang, misalnya seperti itu ya. Nah, ini kalau bisa hal-hal yang bisa diajarkan kepada anak-anak muda, sebenarnya kita bisa waspada lah tentang kalau pacar kita itu kerjanya memaksa, kalau pacar kita itu pelit. Kan laki-laki itu sampai sekarang menjadi kepala keluarga ya, harusnya dia gak boleh pelit. Artinya, kepala keluarga pelit terus kita mau gimana gitu. Iya gak sih ibu-ibu? Nah, atau kok dia pemarah sekali ya gitu. Artinya kalau ada hal-hal yang membuat tidak nyaman dan seperti membuat kita kok dia perilakunya itu merendahkan perempuan, sebaiknya itu diputus saja. Kan lebih baik putus pacaran lebih cepat, apalagi di Katolik kita tidak boleh bercerai. Itu kalau di Katolik tidak boleh bercerai, itu perkawinan harus dipastikan bahwa kita nyaman dengan calon pasangan kita. Itu ya, lanjut. Sendiri dan orang lain, tapi saya nggak bisa menghormati diri sendiri. Nanti kita coba bahas lebih lanjut ya. Memahami nilai-nilai pribadi yang perlu dijunjung tinggi, ibu-ibu. Maksudnya gini loh, kalau saya punya pandangan bahwa kita nggak boleh ngomong kasar dan kita tidak boleh bersikap egois, curang. Misalnya saya udah punya pandangan itu dan saya harus menghormati ibu bapak saya. Tapi saya pacaran misalnya dengan seseorang yang tidak membolehkan saya berhubungan dengan bapak ibu saya. Itu udah melanggar nilai-nilai penting dari saya. Saya nggak bisa membiarkan itu sebenarnya. Artinya kalau kita tahu dari awal sebelum perkawinan, sebaiknya itu dihindari. Nah, memang menjadi masalah ketika sudah terjadi perkawinannya ya, ibu. Nanti kita akan coba, mungkin bisa didiskusikan. Jadi kita memang perlu tahu batas-batas ibu. Menomorduakan diri sendiri. Apa bedanya menomorduakan diri sendiri dengan kita mengutamakan kepentingan orang lain itu. Kemudian yang kedua, dari penjabaran ibu sampaikan, bisa saya tangkap bahwa menjadi perempuan itu banyak stigma dan stereotip yang diberikan oleh masyarakat. Apakah bisa disimpulkan bahwa menjadi perempuan itu jauh lebih sulit daripada laki-laki? Nah, jika iya kenapa? Atau jika tidak, kenapa? Itu aja. Terima kasih Bu. Karena ini itu salah satu yang mengakibatkan hubungan toksik ya, apalagi dalam organisasi. Dalam apa organisasi? Iya, masa nggak enak. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih.
dari profil ini. Ada voucher loh. Iya, vouchernya dari mana? Nanti dikasih tahu. Kemudian rasa spesial terima kasih juga kami sampaikan kepada ibu. Para pengurus BKRI cabang, monggo silakan. Ayo, silakan. Ya, karena ibunya berharga memakai baju biru, silakan. Jadi kalau berharga memakai baju biru, silakan maju. Kakinya melangkah arahkan ke depan, itu namanya maju. Mau diapain ini ya dia? Terima kasih ibu-ibu semua, ada bapak juga. Dari kami atas nama panitia, atas nama pengurus BKRI cabang Santo Arnoldus, di dalam hari ini sebagai ketua kita ada Mbak Evi Bayu, wakil ketua 1 ada, dan wakil ketua 2 ada Mbak Ningsi, maju sedikit, mana Mbak Ningsi ya, ada Mbak Rindu ya, dan ada kami semua yang boleh membantu saling bekerja sama untuk acara ini boleh terlaksana. Dari kami semuanya, dari BKRI cabang, kami sangat berterima kasih khususnya kepada narasumber kita, yaitu Ibu PLT, Ibu Wiwi, dan beserta dengan timnya tadi Mbak Puji dan Mbak Maria, Ibu Maria, terus juga dari Ibu Elizabeth Christie, juga dari para tamu yang hadir, ya, tetangga kita, satu RT kita, Ibu PKK, Ibu Posyandu, Ibu RT, Ibu Ais, ya, semuanya terima kasih. Jangan yang pertama dan terakhir, tapi seterusnya ya, kita akan saling bergandengan tangan. Kepada Ibu Wiwi dari GOW, Pak Dedi, dan tadi Pak Paulan dari BPH. Dan yang paling utama adalah teman-teman dari ranting yang sangat support dengan acara ini. Ya, iya, boleh ya semuanya. Iya, dan cabang yang lain tadi sudah disebutkan, ada dari Sampera, dari Barto, dari Kranji, ya, dan dari berbagai macam. Terima kasih undangan kami sudah disupport dengan begitu luar biasa, karena begitu kita share undangannya, hari itu juga, ya, malam itu juga sudah 103 yang mendaftar. Dan kali ini peserta kita seluruhnya kita ada sekitar 300. Jadi semua juga karena kita, ya, semuanya karena kita memang pengen tahu. Harapan kami dari para panitia, dari pengurus cabang, kiranya melalui acara ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya, ya. Jangan disimpan untuk diri sendiri, tapi mari kita berikan dan kita kembangkan lagi untuk teman-teman yang lain. Khusus untuk Ibu Elizabeth Christie, dan tadi juga diminta tolong Mbak Puji bisa sampaikan semuanya, ya, sungguh-sungguh terima kasih. Kiranya apa yang Ibu berikan, Mbak Christie berikan, ya, siapa tadi Ibu PLT berikan, kiranya boleh menjadi sarana berkat, dan kiranya doa kami semuanya, pelayanan Ibu, karya-karya Ibu semakin diberkati dan semakin menjadi berkat. Akhir kata dari kami semua, sekali lagi terima kasih. Ya, baik, aku saya kembali. Terima kasih teman-teman. Kakinya tidak usah bergerak-gerak, namanya diam di tempat, ya. Saya kemana ini? Itu saya, ya campur.
kami minta dengan hormat Ibu Kristi untuk bisa berfoto bersama dengan tim biru-biru ini. Ya, nanti. Kemudian yang kedua, kami minta Ibu Maria, Ibu Puji, Ibu Yanti untuk bisa berfoto juga bersama. Iya. Sebagai perempuan itu kita memang harus punya kepercayaan perempuan itu istilahnya yang menjadi jantung dari keluarga. Jadi keluarga di perempuan itu harus diberikan kepercayaan diri sehingga dia bisa berkembang dan mengembangkan potensinya. Itu. Jadi seminar seperti ini dengan tema-tema mengenai kepedulian terhadap perempuan itu sangat masyarakat. Kita akan terus-menerus memberikan pengetahuan. Dalam acara seminar perempuan seperti ini banyak manfaatnya, kita jadi lebih tahu, bisa menambah wawasan juga seperti apa perempuan seharusnya, bagaimana menghadapi perempuan lain jika ada masalah. Kita juga bisa memberikan semangat juga motivasi buat perempuan yang mengalami depresi, orang-orang ADHD atau orang-orang yang mengalami kekurangan hal istimewa, agar mereka lebih semangat, lebih percaya diri dalam menghadapi situasi atau masalah yang mereka hadapi. Sebagai penguat juga untuk wanita lain agar lebih percaya diri untuk kedepannya dalam bersosialisasi juga komunikasi. Mengikuti ekspos yang sangat luar biasa, tahu dalam keadaan sias, karena kebetulan dari ranting kita bidang tour itu sedang giat-giatnya melakukan pelatihan berbagai macam pelatihan komunikasi, kemudian jajanan berupa hampers. Jadi kita mendapat undangan untuk di ekspos. Teman-teman juga sangat-sangat antusias untuk mengikuti ekspos yang sungguh-sungguh luar biasa. Semoga kedepannya kita bisa menjadikan para ibu ini menjadi lebih cerdas. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Pesan hari ini seminar yang diadakan oleh PKRI Cabang Kudus. Terima kasih. Luar biasa, bagus. Materinya bagus sekali. Narasumbernya juga hebat, luar biasa. Juga tamu-tamu yang hadir selain dari Cabang Kudus, Mas Taratin juga dihadiri dari Ranting PR, dari Betus, dan juga dari DPD hadir juga. Dari hadir luar biasa. Ranting-ranting juga luar biasa, hebat sekali lah. Dan semuanya juga berjalan dengan tertib dan juga ini dapat saya sampaikan, bisa saya pesan saya mungkin untuk kedepannya kegiatan ini yang sudah baik, kedepannya akan lebih baik lagi, ada kenyamanan untuk para tamu dan juga kenyamanan teman-teman yang lainnya, dan lebih asik lagi kedepannya, semoga lebih baik lagi daripada hari ini karena kita selalu